Wah, ada video kontroversi bagus nih, Jess. Ya, saya ngefans sama Pak Mahfud MD ini. Orangnya tegas, orangnya jujur, orangnya bijaksana. Saya ngefans banget sama beliau. Tapi memang benar pepatah yang bilang, kalau kamu pengen tahu sifat seseorang itu, kasih dia kekuasaan. Ini masalahnya Pak Mahfud MD ini belum mendapat kekuasaan full ini. Ya, baru dicalonkan untuk menjadi orang nomor 2 yang punya kekuasaan ini. Mohon maaf Pak Mahfud, saya kali ini tidak setuju dengan sampean karena lidah tidak bertulang ya. Sampean ini saya kagumi sebagai tokoh negarawan yang tahu segala sesuatu, baik dalam dunia agama maupun dalam dunia politik, bahkan dalam dunia kehidupan. Tapi hanya gara-gara syahwat politik Anda tidak bijaksana hari ini dengan ungkapan yang menyakiti rakyat Indonesia sendiri, sebetulnya dunia, bahkan diri Anda sendiri sebetulnya. Yang tidak paham lebih aman sih tidak usah ikut campur urusan Israel sama Palestina. Yang tidak paham, yang paham cukup melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dunia ini. Itu kata kuncinya. Sekali lagi saya ulangi ya, yang tidak paham lebih baik tidak usah ikut campur urusan Israel dan Palestina. Tapi yang paham cukup melihat, tidak usah ikut analisa, karena analisamu sampah semua. Saya ikut bicara ya teman-teman ya. Saya tidak menyebut Muslim, tapi saya menyebut Islam. Muslim itu adalah orang yang takut dan takwa kepada Tuhan, atau Muslim itu disebut sebagai dalam bahasa Arab orang yang takut dan takwa kepada Sang Pencipta. Orang Kristen yang takwa dan takut kepada Tuhannya disebut Muslim juga. Orang Islam yang takwa dan takut kepada Tuhannya disebut Muslim juga. Demikian juga dengan orang Hindu dan Buddha yang takwa dan takut kepada Tuhannya, dia juga disebut Muslim dalam bahasa Arab. Cuman di negara kita ini sudah kalah kaprah. Muslim itu dikategorikan hanya orang Islam, dan kemudian yang lain disebut kafir. Itu hanya ada di negara kita ini. Kalau kita juga bicara masalah insya Allah juga sama. Insya Allah itu artinya ya, sungguh pasti saya melakukan. Nah itu insya Allah. Tapi di Indonesia kata insya Allah ini udah bias, artinya mudah-mudahan, kalau boleh, kalau bisa. Nah itu kesalahan terbesar arti dari kosakata yang kita seringkali tidak dalam tracknya, sehingga pemahamannya diambil sepotong-sepotong dan diakui oleh dirinya sendiri, yang orang lain tidak mau urusan, tidak peduli begitu. Perhatikan baik-baik, urusan Israel itu urusan dunia, urusan kiamat dan urusan akhir dari dunia. Kalau seandainya kita boleh kilas balik untuk teman-teman yang Islam, kenapa saya bilang tidak usah ikut campur urusan itu? Karena di dalam rukun iman Islam itu disebutkan, atau rukun Islam atau rukun iman disebutkan percaya kepada nabi-nabinya. Kamu dituntut untuk percaya kepada nabi-nabimu, nabi-nabi yang diakui oleh Islam. Lihat baik-baik, 25 nabi yang kamu percaya, 24-nya itu dari Israel. Dari Arab malah tidak ada. Perhatikan baik-baik. Ya, 25 nabi, 24-nya itu Israel. Semua nabi 24-nya itu Israel. Yang beda cuma Nabi Muhammad doang, yang teman-teman Islam akui sebagai nabi. Kalau diakui dengan rukun iman, yaitu percaya kepada kitab-kitabnya, 4 kitab yang diakui, ya 4 kitab yang diakui, 3 kitabnya itu 2 milik Israel, Yahudi, 1 milik Kristen, yaitu percaya kepada Taurat, percaya kepada Zabur, percaya kepada Injil,
dan percaya kepada Al-Quran. Dan dari kecil saya diajari untuk tidak atau mengabaikan 3 kitab ini di awal, sehingga saya mempelajarinya sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit, beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya untuk membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Nah, itu sudah diajari dari kecil. Percaya kepada kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi yang 3 ini disingkirkan. Hanya 1 dan diucapkan, diungkapkan. 1 ini udah lengkap, tidak bisa. 4 yang dipercaya. Mau tidak mau, kalau Anda mau jadi benar orang Islam yang benar, harusnya mempelajari 3 kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi ini kan tidak dipelajari. Yang dipelajari hanya 1. Nah, dari sini kalau kita mau pelajari benar-benar urusan Israel, urusan Yahudi, urusan Timur Tengah, itu adalah the end of the world. Jangan pernah sembrono untuk urusan ini. Armageddon itu letaknya di Timur Tengah, di Israel. Armageddon. Ini sangat penting sekali. Kalau bicara masalah Israel itu mau menghancurkan Al-Aqsa atau the Dome of the Rock, Israel bisa melakukannya karena itu ada di wilayah Israel. Tapi kenapa tidak dilakukan? Artinya Israel menghargai perdamaian. Tetapi pada ujungnya nanti, tempat itu nanti akan dirontohkan, diruntuhkan semua. Kalau kamu melihat di dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat yang ke-7, dikatakan ketika kakinya berjejak di Bukit Zaitun. Kakinya siapa? Kakinya Mesias. Berjejak di Bukit Zaitun. Bukit itu akan terbelah dari timur ke barat, dikatakan. Jadi dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem itu terbelah. Dan persisnya itu di depan tembok atau di depan pintu gerbang yang namanya The Golden Gate di Israel. Pintu gerbang tembok timur Yerusalem. Golden Gate namanya. Dan yang luar biasa di ayat itu, Zakaria 14 ayat yang ke-7 dikatakan, lembah itu akan membentuk lembah yang sangat lebar, bukan sangat dalam. Itulah sebabnya di Bukit Zaitun itu ada kuburan orang Israel. Dan di depan tembok timur Yerusalem itu ada kuburannya orang-orang Islam. Semua mereka menantikan yang namanya Mesias, Imam Mahdi, yang nantinya masuk ke Yerusalem. Nah, apakah pemahaman ini kamu tahu atau tidak? Ya monggo silahkan. Kalau kamu tahu ya bersyukur, kalau kamu tidak tahu ya ini pengetahuan buatmu. Ya, tidak boleh satu kata pun mengucapkan. Karena siapa yang mengutuki orang Israel, dia akan terkutuk. Siapa orang yang memberkati orang Israel, dia akan diberkati. Ini hukum dunia yang sudah ditetapkan semenjak Abraham dipilih menjadi nabi pertama yang muncul untuk membentuk satu bangsa yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lainnya, yaitu Israel. Nah, sekarang ini sudah banyak pemahaman yang sudah disimpang siurkan ke sana kemari. Nah, pesan saya cuma satu, kalau kamu pengen tahu sejarah Israel, jangan pernah dengarkan dari guru-guru, tapi bacalah kitab Taurat. Disitulah sejarah yang asli dari bangsa Israel yang kamu harus tahu.